Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan yassiru wa la tu'assiru, ya mudahkan, ya bukan dimudah-mudahkan. Memang ada kondisi tertentu dimudahkan, ya bahkan ada rukhsah tertentu, ya seperti itu. Tapi niatnya harus tidak menunda sholat ya Ustaz? Ya, bukan menunda karena memang kondisi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Melki Satria, tentunya di channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Nah, dalam segmen kajian mulia kali ini kita akan mengadakan Q&A bersama Ustadz Rasfiuddin tentunya, dan akan membahas beberapa permasalahan yang ada di kehidupan kita, baik itu permasalahan rumah tangga, permasalahan pendidikan, apapun itu permasalahannya bisa dicurhatkan atau ditanyakan di sini. Nah, bagi sahabat sekalian yang ingin bertanya-tanya dengan Ustadz Rasfiuddin mengenai kehidupan atau agama atau apapun itu, bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar, oke? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Anak sudah berapa nih saat ini? 2 menjelang 3. 2 menjelang 3. Luar biasa Ustadz. Ustadz, boleh tahu nggak Ustadz, sebelum kita bertanya nih, membacakan pertanyaan dari para netizen, Ustadz dilahirkan di mana Ustadz? Saya tepatnya lahir di Desa Walasiho. Di mana itu? Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara? Masya Allah, jauh juga ya? Iya. Terus gimana ceritanya Ustadz bisa hadir di Pondok Pesantren Hidayatullah Depok di sini? Dan saat ini mengajar di sini Ustadz ya? Iya, di Setia Hidayatullah Depok. Ya, kalau singkat ceritanya, alhamdulillah kita di Hidayatullah ini punya banyak jaringan. Sejak SMP saya sudah masuk di cabang Kolaka. Kemudian setelah itu saya diamanahkan untuk SMA di Kalimantan Timur, tepatnya di Bontang. Kemudian terus diamanahi untuk sekolah sampai selesai alhamdulillah. Kemudian diamanahi untuk bersama dengan teman-teman di Setia Hidayatullah Depok. Masya Allah, sampai saat ini ya? Sampai saat ini, luar biasa. Tahun 2020. Iya, saya yakin pengalaman Ustadz sudah banyak dan nanti kedepannya bisa kita sharing-sharing Ustadz ya, pengalamannya. Oke Ustadz, kita langsung bertanya-tanya nih Ustadz. Kita bacakan pertanyaan dari para netizen yang sudah masuk ini. Nah, pertanyaan pertama Ustadz. Saya menikah dengan cara ta'aruf. Maksudnya dia pengen menikah dengan cara ta'aruf gitu ya. Kriteria apa yang harus saya tentukan untuk memilih calon istri saya? Wah, ini hatinya sedang berbunga-bunga nih sepertinya ya. Entah sudah ada calonnya atau belum, tapi dia penasaran Ustadz. Kriterianya apa Ustadz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Insyaallah kita coba untuk menjawab pertanyaan para pemirsa sekalian. Kriteria apa yang harus kita tetapkan untuk memilih pasangan hidup? Ya. Tentunya di dalam kehidupan kita ini kita memiliki sosok teladan yang terbaik yang Allah pernah hadirkan di atas muka bumi ini. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang terbaik dan tersempurna dalam kehidupan ini adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berpesan kepada orang-orang yang hatinya lagi berbunga-bunga, ingin memilih pasangan hidup. Ya, kira-kira apa kriteria yang harus dia tetapkan? Ya, kriteria itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Ya, tunkahul mar'ah li arba. Ya, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ya, pertama limaliha, karena hartanya. Kedua lihasabiha, karena nasabnya. Ya. Ketiga lijamaliha, ya, tentang keelokan rupanya, tentang kecantikannya. Kemudian yang keempat lidiniha, ya, agamanya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tekanan fazfar bizatid din taribat yadak, maka pilihlah nomor 4 itu, agamanya yang paling utama. Karena kalau engkau memilih yang 4 yang agamanya lebih didahulukan, maka engkau akan bahagia, engkau akan selamat. Ya, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Boleh kita menikah karena kecantikan seseorang, boleh karena keturunan seseorang, boleh karena harta seseorang. Tetapi jangan lupa, jangan hilang agamanya. Sangat sempurna kalau empat-empatnya bisa dikumpulkan. Ya. Itu pesan Rasulullah SAW, dan itu juga menjadi perhatian untuk para ayah ketika mencarikan jodoh untuk putrinya. Ya juga sama sebaliknya ya. Sama itu harus diperhatikan ya, ketika seorang wali ingin menikahkan anaknya juga memperhatikan 4 perkara ini. Ya paling tidak masalah agamanya. Ya untung-untung kalau bisa terkumpul nih 4-empatnya. Ya. Ada itu Ustaz, yang 4-empatnya ada. Ya makanya kalau Pak Melki suruh cari ke saya untuk carikan jodoh, kemudian dapat yang 4 kriteria ini. Boleh Ustaz? Boleh saya ambil duluan. Waduh. Ya, jadi pemirsa sekalian, 4 perkara ini pilih yang paling utama. Fadbar bizatid din. Kalau persoalan agama ini tuntas, insya Allah yang lain ini ikut. Makanya ketika kita berdoa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kenapa istri dan anak keturunan bisa menjadi penyejuk mata? Karena agamanya baik. Kalau dia cantik, punya harta yang banyak, kemudian keturunan yang nasabnya bagus, tetapi agamanya tidak ada, itu tidak mungkin menjadi penyejuk hati, penenang mata, atau penenang hati, penyejuk mata. Maka cari yang agamanya yang baik. Wallahu a'lam. Masya Allah. Itu ya perlu diperhatikan tuh nasihat Rasulullah gitu ya. Selanjutnya Ustadz, ada yang bertanya lagi Ustadz. Ustadz, saya seorang guru dan proses belajar mengajar saat ini saya merasa lebih nyaman menganggap murid sebagai teman saya karena lebih mudah nyambung dan masuk pelajarannya gitu. Jadi lebih enak tektokan belajarnya Ustadz. Bagaimana sebaiknya tenaga pendidik dalam mengajarkan kepada murid yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam gitu, Ustadz? Apakah Rasulullah juga dulu menganggap seperti itu Ustadz? Wah, ini sahabatnya, murid-muridnya adalah teman-temannya, atau bagaimana sebaiknya Ustadz? Baik. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sekarang kita masuk di era yang luar biasa berkembangnya, sehingga juga metode pembelajaran yang kita hadapi itu juga sangat jauh berbeda dengan yang pernah di masa-masa yang lalu. Ya, kalau dulu kita kecil itu dilihat guru saja itu sudah ada seperti pukulan tersendiri dalam hati kita. Sementara anak-anak kita sekarang itu sudah tidak bisa seperti itu lagi. Bahkan dia bisa trauma dengan keberadaan kita. Perkataan indah yang pernah disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu an, ya, beliau memberikan pesan khusus ya, kalimun nasa ala kadri uqulihim. Berbicaralah dengan manusia itu dengan kapasitas pemikirannya dia. Ya, kalau dia memang anak-anak, kita bagaimana bisa berkomunikasi dengan cara anak-anak itu nyaman ya. Ketika dia remaja juga seperti itu, ketika dia besar seperti itu. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ketika berkomunikasi dengan Badui, itu sangat berbeda ketika berbicara dengan para zu'ama yang ada di kota Mekah atau di kota Madinah. Dan itu memang trik dalam berkomunikasi, dalam transfer ilmu juga memang harus dikuasai oleh guru. Tetapi dengan catatan yang terakhir tadi, tetap juga adab itu harus dijaga. Ya, tidak saking dekatnya sehingga ketemu ustadznya tiba-tiba ustadznya dipukul. Itu kan karena menganggap bahwa ini kayak teman saya. Jangan sampai juga kebablasan seperti itu. Kalau menurut saya itu sangat melampaui batas ketika adab itu dihilangkan. Jadi catatannya boleh akrab dengan murid kita, mad'u kita, tetapi catatannya adab itu tidak boleh hilang. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi memang Rasulullah SAW itu diutus untuk juga memperlihatkan contoh adab yang terbaik. Luar biasa ini ya. Bisa jadi catatan juga nih Ustadz ya, karena adab juga perlu diperhatikan oleh kita semua. Nah Ustadz, kita lanjut lagi Ustadz. Ada yang bertanya lagi nih. Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga dan memiliki anak yang masih bayi. Nah, ini masih kecil nih. Ketika waktu sholat tiba, anak saya masih menyusui dan saya tidak bisa beranjak karena anak pasti bangun. Apakah saya boleh menunda waktu sholat saya sampai anak saya tertidur nyenyak?
apa yang sebaiknya saya lakukan? Ini sepertinya kasusnya banyak yang seperti ini, Ustaz ya. Anak-anak kecil yang masih bayi kan, wah tidurnya susah gitu kan. Kalau kita beranjak langsung bangun nih, bagaimana sebaiknya, Ustaz? Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini case yang sangat banyak terjadi bahkan setiap saat ya. Terkhusus buat para pejuang kita, ibu-ibu rumah tangga. Itu mereka yang melahirkan dan membesarkan anak-anak kita. Betul. Nah, di dalam kondisi saat mereka telah melahirkan anak itu ada bisa dikatakan sebagai kewajiban untuk menyusui anaknya. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan sampai 2 tahun. Kalau bisa sampai 2 tahun. Ya. Nah, pemirsa, di saat pertanyaan tadi bahwa ketika kondisi tertentu, ibu itu mengharuskan dirinya untuk menunda waktu sholat. Nah, sebenarnya bagi seorang muslim yang mengetahui bahwa fadilah atau keutamaan sholat di awal waktu itu sangat besar fadilahnya, maka saya yakin tidak akan seorang pun ingin menunda waktu sholatnya. Tetapi dalam kondisi tertentu seperti ibu yang menyusui, kemudian musafir, itu ada rukhsah atau ada keringanan tersendiri. Ya, makanya dalam kitab-kitab fikih kontemporer, para ulama itu sepakat selagi masih dalam waktu sholat. Ya, misalkan kalau kita sekarang ini di Indonesia misalkan duhur dari pukul 12 sampai pukul 3 misalkan. Nah, kemudian seorang ibu di waktu-waktu duhur itu kan agak repot itu untuk menidurkan anak-anaknya. Kemudian dia ingin menunda. Ya, kata para ulama, selagi dia masih dalam kurun waktu sholat itu, maka itu boleh-boleh saja. Ya, dalam kondisi tertentu seperti tadi ya, ada rukhsah. Karena memang agama kita ini bunya ala taisir. Agama kita ini dibangun atas keringanan, bukan untuk kesulitan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan yassiru wa la tu'assiru. Ya, mudahkan. Ya, bukan dimudah-mudahkan. Memang ada kondisi tertentu dimudahkan. Ya, bahkan ada rukhsah tertentu. Ya, seperti itu. Tapi niatnya harus tidak menunda sholat ya, Ustaz? Ya, bukan menunda karena memang kondisi tertentu. Seperti ketika kita juga dalam safar misalkan, kemudian ada rukhsah tertentu atau keringanan-keringanan yang disediakan oleh syariat ini. Yang penting jangan sampai kebablasan, anak yang sudah tidur, nah ibunya juga ikut tidur ya, bahaya. Itu niat betul itu ya. Ustaz, ini menarik sekali pembicaraan kita pada kali ini. Nah, bagi pemirsa BMH TV yang mau bertanya-tanya juga tentang problematika kehidupan, tentang ilmu agama, atau ada yang ingin curhat, boleh di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti bisa kita baca dan juga kita berikan solusi atau nasihat dari Ustadz Raspi tentunya. Pemirsa BMH TV, itu dia bincang-bincang kita, Q&A kita dengan Ustadz Raspi pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kita, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Saya Melki Satria dan Ustadz Rasbiuddin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.